Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar kerenungan firman Tuhan tentang hidup seperti Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita hari ini itu karena anugerah. Kita hari ini memiliki Tuhan, memiliki Yesus dalam hidup kita, bukan hanya sekedar memiliki. Harus kita betul-betul wejawantahkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Lewat apa? Lewat setiap jalan-jalan kehidupan kita. Maka kalau hari ini kita hidup sebagai orang Kristen, namun hanya sekedar agamawi, hanya sekedar kepercayaan, tanpa dimanifestasikan lewat kehidupan yang real, yang nyata, maka itu akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Karena kekristenan bukan persoalan agama, tapi kekristenan bicara tentang jalan kehidupan. Maka ketika kita mempercayai Yesus, maka jalan-jalan hidup kita juga harus seperti Kristus. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, hidup seperti Kristus itu tidak gampang, tidak mudah. Tetapi hari ini kita memang harus melakukannya. Konsekuensi kita mempercayai Kristus, kita harus hidup seperti Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus kenosis mengosongkan dirinya ada di dunia ini, dia ingin supaya setiap kita mencontoh teladan kehidupannya. Di mana dia bisa mengampuni, di mana dia bisa mengasihi, walaupun mungkin dia harus dianiaya oleh orang, mungkin dia diludahi dan mungkin juga dia diremehkan oleh dunia ini, tetapi dia tetap mengampuni. Nah ini hal yang luar biasa saudara dikasihi Tuhan. Ternyata untuk menjadi seperti Yesus itu perlu ada perjalanan-perjalanan panjang yang harus kita lakukan. Maka hari ini ketika kita mengikut Tuhan, jangan kemudian kita jumawah bahwa hanya sekedar melayani Tuhan, lalu kita terus hidup di dalam Tuhan, lalu kita mengklaim bahwa kita sudah hidup seperti Yesus hidup. Nyatakan itu lewat hidup kita, nyatakan itu lewat setiap karakter hidup kita, lewat segala sikap, lewat segala tutur kata hidup kita. Maka kita akan mencerminkan bahwa orang akan melihat bahwa kita memang hidup seperti Yesus hidup. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, dunia ini tidak nyaman. Dunia ini penuh dengan keterbatasan. Tetapi waktu-waktu yang singkat ini mari kita pergunakan dengan baik. Untuk supaya hidup kita bisa seirama, hidup kita bisa selaras dengan Kristus Yesus. Maka kita harus terus belajar. Maka kita terus harus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya menjadi suluh terang di dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sukacita yang luar biasa. Di dalam suasana wabah yang terjadi, kita terus berseru kepada Tuhan. Kiranya wabah ini cepat dilalukan dari bumi ini, dari bangsa ini. Supaya hari ini kita semakin hari semakin terus lekat dekat dengan Tuhan. Supaya hidup kita juga semakin hari semakin luar biasa. Tetapi hal-hal semacam ini pasti dalam rencana Tuhan, seizin Tuhan. Tapi yang jelas hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 bahwa setiap orang atau barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, wajib. Maka ketika hari ini saudara dan saya mengikut Tuhan Yesus, wajib hukumnya untuk kita harus hidup seperti Yesus hidup. Nah saudaraku, tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa dipilih-pilih lagi. Itu wajib, tidak ada pilihan. Maka kalau hari ini kita sudah berani dan memiliki iman yang sungguh untuk kita mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat hidup kita, maka hari ini konsekuensinya kita harus hidup seperti Yesus hidup. Hanya kekuatan Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Memang kalau kita pikir secara masak-masak, tidak mungkin kita bisa sempurna seperti Yesus. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini saudara dan saya memiliki kekuatan dan hasrat yang begitu luar biasa untuk bisa hidup seperti yang firman Tuhan katakan, maka tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan dan lakukan selama kita punya kerinduan, selama kita punya motivasi yang benar, punya niat yang benar di dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti bisa. Walaupun kita harus jatuh bangun untuk kita mengikut Tuhan, tetapi proses itu harus kita kerjakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lelah, jangan pernah kita melihat ke belakang lagi, tapi lihat
pandang salib Kristus untuk supaya kita bisa hidup seperti Kristus hidup di dunia ini. Saudara dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan terang kebenaran firman Tuhan selalu ada dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.